Pak Menteri, saya selaku Kepala Biro Humas sering ditanya oleh para petani, stakeholder kita di lapangan terkait kondisi pupuk kita, Bapak. Di tahun 2021 sudah kita lalui dan ya dengan dinamika yang ada, kira-kira penjelasan Bapak terkait kondisi pupuk kita bagaimana, Pak? Pupuk menjadi keluhan masif di tengah-tengah kehidupan pertanian. Kenapa? Karena pupuk menjadi salah satu nutrisi yang dibutuhkan pertanian atau pertanaman sehingga bisa menghasilkan produktivitas atau produksi yang lebih besar. Oleh karena itu pupuk menjadi penting kan, dan semua orang mau pupuk. Nah persoalannya pupuk yang diminta oleh rakyat bukan seluruhnya sudah terseleksi dari bawah, RDKK namanya, itu diminta 24 juta ton. Sementara kita sudah seleksi harus masuk 14 juta ton. Tidak boleh tidak ada 12 juta ton. Sementara pupuk yang tersedia oleh negara subsidi ya hanya 9 juta ton. Jadi itu berarti bukan pupuk tidak langka, pupuk memang kurang. Oleh karena itu pengaturannya harus lebih apik dan benar. Jadi kalau sudah kurang lagi, pengaturannya tidak beres, apalagi kalau terjadi kecurangan-kecurangan di dalam pengaturan, ini harus ditindak memang. Saya kira itu pikiran saya. Kadang-kadang petani di lapangan, Pak, menanyakan kalau pupuk di lapangan harganya mahal, apakah bisa mereka membuat pupuk sendiri atau menciptakan pupuk dari lingkungan mereka? Itu bagaimana, Pak? Memang nggak bisa bergantung dengan pupuk subsidi kan. Seperti yang saya bilang, negara ini punya kekurangan. 9 juta itu harganya 24 triliun loh. Nggak sedikit kan. Oleh karena itu memang yang bisa dilakukan melalui diadakan dan pengadaannya oleh pupuk masing-masing daerah menjadi sangat penting. Yang kedua, masing-masing petani sebenarnya kalau dia diajarkan membuat pupuk kompos, ini sangat membantu. Oleh karena itu memang tugas Litbang akan main bersama dengan BPSDM melatihkan tentang bagaimana menghadirkan pupuk-pupuk dengan alam yang ada di sekitar. Jerami nggak boleh lagi dibakar kan? Iya. Oleh karena itu ya harus ada langkah-langkah kita agar jerami itu bisa dikomposkan dan kemudian bisa dikembalikan ke tanah dengan kuat. Itu Pak, kadang-kadang rekan-rekan petani juga kurang sadar bahwa mereka memiliki sumber daya pupuk gitu Pak di lapangan. Iya. Ya. Saya kira itu menjadi peranan-peranan PPL yang harus kita tekan lebih kuat. Tetapi petani sendiri harus sadar bahwa kamu bisa melakukan pemupukan dengan membuat pupuk-pupuk sendiri. Dan sekali lagi sebenarnya ini kalau peranan PPL itu judul. Tapi peranan para bupati untuk menerobos ini menjadi sangat penting. Karena kalau tanpa pupuk produktivitas kan rendah. Oleh karena itu, itulah yang didorong oleh pemerintah daerah untuk mengambil peranan, mendorong pupuk itu di luar subsidi yang disediakan oleh. Intinya kan PPL itu dibawa, bukan lagi dibawa Kementan. PPL itu dibawa dinas, kabupaten. Oleh karena itu harus dan jangan lagi semua diharapkan dari pemerintah pusat karena keterbatasan yang kita miliki. Oleh karena itu daerah memang harus bisa berkonsentrasi memenuhi kebutuhan pupuk yang ada itu gitu. Ya, saya kira penjelasan dari Pak Menteri cukup Pak. Dan untuk menenangkan masyarakat kita di daerah, petani kita di lapangan bahwa pupuk sebetulnya cukup tersedia. Bagaimana kita berkonsentrasi untuk menyalurkan pupuk subsidi Pak ya, kemudian memanfaatkan pupuk atau sumber daya alam yang ada di lingkungan kita, jerami, bahan organik, dan itu Pak, sisa ternak, kotoran ternak harus lah sekarang itu dikonsentrasikan betul. Iya, saya pikir itu yang perlu kita perhatikan dan Kementerian Pertanian tetap mengawal penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah dan kita bersama-sama petani, bersama-sama penyuluh mengawasi penyaluran dari pupuk bersubsidi itu. Saya pikir begitu Pak Menteri. Ya, terima kasih. Oke, thank you.